Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam hormat. Perkenalkan, saya Madya Yuni Indira Maharani dengan NIM 231704192 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan presentasikan mengenai penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Teknologi semakin lama semakin banyak mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Sering kita lihat banyak sekali pemanfaatan teknologi sebagai sarana yang dapat mempermudah proses pembelajaran. Selain bagi pendidikan, teknologi juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Teknologi bisa menjadi suatu keahlian yang berkaitan dengan pengetahuan. Keahlian ini dapat mempermudah masyarakat Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Namun, selain banyak sekali dampak positif yang teknologi berikan, juga dapat mendatangkan dampak negatif. Dampak negatif yang sering kita temui contohnya dalam media sosial, banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia secara tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan. Bahkan seringkali ditemukan anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak bermoral dan beretika. Dampak positif ini akan lebih mudah untuk kita mempelajari bahasa Indonesia tanpa adanya halangan. Sekolah mudah untuk mencari informasi yang bisa dilakukan di rumah dan dapat menjangkau banyak daerah. Siswa juga dapat mengikuti pembelajaran daring dengan mudah. Teknologi ini meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Perangkat dalam pendidikan yang interaktif merupakan jalan untuk meningkatkan pendidikan bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar. Penerapan teknologi bermanfaat bagi pendidikan Indonesia, seperti dengan kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia dengan mudah mengakses pembelajaran bahasa dengan benar di internet, sehingga banyak pengetahuan yang bisa didapat dengan bahasa Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Dengan adanya teknologi, warga Indonesia bisa mengenalkan bahasa Indonesianya melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Sosial media ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antar sesama warga Indonesia, bahkan warga Indonesia juga mampu untuk mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai dikenal di dunia internasional, terbukti dengan adanya beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai Fakultas Sastra Bahasa Indonesia. Selain itu, buku-buku terjemah sangat berguna di kehidupan era modern ini, di mana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat e-book. Dengan adanya e-book, masyarakat mampu mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tanpa harus menuju negara Indonesia. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan yang baik, maka perlunya peranan dari teknologi. Yang terakhir yaitu adapun pengaruh teknologi yang memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pertukaran informasi dari bahasa asing mempunyai pengaruh terhadap bahasa Indonesia yang tidak dapat dihentikan. Akan semakin banyak kosakata yang diserap dari bahasa asing menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selain berpengaruh positif, juga memiliki pengaruh negatif dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara dan berkomunikasi yang benar merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Ketika pembelajaran melalui internet, maka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan berkurang. Oleh sebab itu, mereka memilih cenderung berinteraksi dengan bahasa yang tidak baku. Di dalam dunia pendidikan, pasti ada beberapa masalah yang bisa terjadi yang dilakukan oleh peserta didik maupun guru. Masalah yang dimaksud adalah pengaruh negatif yang mungkin saja terjadi karena kita semua tahu bahwa teknologi zaman sekarang di era milenial ini sangat canggih. Jadi, apapun yang ada di dunia teknologi bisa diakses dan ini menjadi satu permasalahan yang ada. Teknologi juga memiliki pengaruh negatif yaitu hilangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan pemasaran serta suka dengan hal yang baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan alat. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap pola pikir masyarakat. Misalnya pada kalangan remaja, dengan adanya internet, anak-anak sekarang ini senang bermain jejaring sosial seperti Facebook
Dengan adanya jaring sosial seperti Facebook, TikTok, dan sebagainya, terkadang melalui jaring sosial tersebut, anak-anak banyak menggunakan bahasa gaul sehingga tidak memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak Selain itu, banyaknya warga Indonesia menggunakan istilah asing yang bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak masyarakat yang lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa asing atau malah mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan kemajuan teknologi, terkadang warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, apalagi generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa gaul dan jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan santi-santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat.